Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sahabat religi Gunung Kidul, bahagia sekali kita bisa bertemu dalam acara podcast Bisaroh, bimbingan dan sapa rohani. Kali ini kita akan berbincang-bincang seputar dunia santri dan pesantren. Telah hadir di sini santri senior yang sudah cukup lama menjalani dunia pesantren. Beliau adalah Kang Mardiansyah. Assalamualaikum, terima kasih. Dari pesantren Muhammadiyah Al Mujahidin. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Kiai. Alhamdulillah. Sehat nggih? Alhamdulillah sehat Kiai. Terima kasih rawuhnya di tengah kesibukan panjenengan berkenan untuk hadir di podcast kita ini. Kang Mardiansyah, jenengan sudah menjalani proses nyantri yang cukup lama. Motivasi itu muncul dari siapa? Orang tua atau jenengan nyantri itu? Awalnya Kiai, ini pengen belajar agama Kiai. Kita juga tidak tahu namanya pesantren itu apa. Saya juga kaget kalau ada sekolah itu harus nginep. Nangislah kita ini Kiai. Ditinggal orang tua jauh. Ternyata di MAPK itu harus nginep. Dan saya belum tahu MAPK sekolahnya seperti apa ketika itu dulu di pesantren itu. Jadi motivasi memang dari diri kita untuk belajar agama. Orang tua mendukung. Orang tua mendukung. Selanjutnya ketika kemudian masuk ya di suasana pesantren itu, kemudian tentu sangat berbeda dengan suasana di rumah. Apa itu yang dirasakan ini? Hal yang paling menyedihkan, saya pasti nangis ya. Itu saya ngeliat anak-anak santren yang belum pernah mesantren pasti menangis ya. Kemudian sampai kalau sujud itu lama nangis, nah itu pasti anak-anak santren awal begitu. Jadi hal yang paling saya rasakan itu adalah ya sedih lah, biasanya dengan orang tua, dilayani orang tua, harus sendiri Kiai. Mandiri, apa-apa sendiri. Jadi itulah yang pertama feeling, yang perasaannya, masya Allah. Gitu. Sempat terpikir untuk wah ini saya tak pulang gitu. Kalau berpikir pulang tidak, karena saya ngerti udah dibiayain orang tua mahal. Jadi motivasi ketika itu saya merasa ya Allah, orang tua sudah biayain mahal, masa saya harus pergi. Sudah uang muka dan mahal gitu. Tapi mungkin ya ada sebagian nanti begitu. Tapi kalau saya karena termotivasinya adalah karena orang tua sudah bayar mahal-mahal. Jadi bismillah ditenangi lah. Gitu, meskipun kadang kangen orang tua gitu. Kira-kira di mana asiknya asiknya dunia pesantren itu bagi Kang Mardiansyah? Pertama, yang paling asik itu adalah bab makanan. Saya ya Allah, belum pernah mencoba makan pakai tangan saya. Pertama kali saya suruh makan tangan, Allah Akbar. Ya padahal udah dikasih sendok, tapi ya teman-teman makan pakai tangan, kan kaget kita ya. Maksudnya ada yang cuci tangan kemudian bareng, ada yang padahal kita memang sudah disediakan piring sama sendok masing-masing. Tapi kok yang teman-teman makan bersama, akhirnya kita nimbrung. Ya kita mau, ya sudah, tapi udah terbiasa. Oh ternyata itu tidak menjadi hal yang tabu, tapi nyaman-nyaman saja. Itu yang pertama. Makan bersama itu dalam satu piring satu nampan, terus berkeliling gitu ya. Itu inisiatif teman-teman sendiri. Ayo makan satu nampan bareng-bareng gitu. Padahal piringnya itu sudah disediakan dari pondok itu sendiri-sendiri. Satu-satu ya. Kalau bisa makan sendiri-sendiri, ternyata kok bareng-bareng. Masa saya sendiri? Nah itu yang paling ternyata asik betul. Gitu ya, suasana kebersamaan itu ya. Tarik menarik lauk gitu. Hilang. Ya Allah Kiai, nama kita makan pelan ya Kiai. Teman-teman lulusan dari pondok semua di SMP-nya. Kalah lah kita ini. Gigi full ya. Tahu-tahu lauknya habis ya. Habis ya Allah. Gitu. Oke. Selain kebersamaan, apalagi mungkin jangan? Saya jujur yang terinspirasi adalah para asatidz dan para kiai. Jujur saya kalau ini buat
anak-anak santri semua. Kalau boleh saya suruh balik lagi, saya pengen nyantri lagi. Saya bertemu dengan Kiai Haji Muklis Hudaf. Mohon maaf, beliau adalah petinggi syariah. Beliau, aduh saya sampai nangis karena pengen kembali, tapi beliau udah sepuh. Ketemu dengan Kiai Haji, beliau guru nahwu saya, Mundir Fatah, sampai saya pengen silaturahmi, dan beliau hanya cuma duduk begini Kiai. Itu kami ini langsung nggak seperti, mohon maaf, guru-guru di SMP lain. Kalau guru-guru SMP lain ya kita jalan-jalan aja. Tapi kalau ketemu muka beliau, bertemu dengan beliau itu langsung ya kita spontan saja. Ada energi aura ya. Iya, rasa semangat belajar lagi. Apalagi kalau sudah puasa, kitabnya kitab Kudulijan habis. Gitu. Tantangan. Iya. Awal-awal nyantri napa niku? Mungkin memasuki berbagai macam teman yang berbeda karakter. Betul. Kalau masuk di pesantren awal, khususnya dulu pesantren, saya di pesantren itu pasti berbanyak karakter. Kemudian apalagi saya yang baru pertama kali pesantren dulu, awam. Harus belajar kitab kuning opo iku intiki masdare, mana ini fi'il fa'ilnya, kayak begitu, dipaksa gitu. Jadi harus penyesuaian lebih dalam. Maka kalau ngeliat teman-teman karakternya berbeda, ada yang mungkin dari Jawa Timur, ada yang dari Pantura, apalagi saya orang Melayu, wah beda-beda semua. Orang Jawa nggih, boten. Lihat orang Jawa Timur beda lagi. Gitu. Punya pengalaman yang lucu, unik, mengesan gitu, selain kemudian harus makan tanpa sendok yang itu belum pernah dilakukan? Ada Kiai. Saya kan tak tahu bahasa Jawa Kiai. Dan tak tahu bahasa Arab. Ya bisanya cuma berbahasa Inggris. Jadi saya keterima di pesantren itu karena bahasa Inggris. Kita disuruh menghafal mufrodat banyak. Taman manggil saya Kirdun Kiai. Tak tahu lah saya itu arti Kirdun itu apa. Sampai 2 tahun Kirdun, sampai anak putri tahu saya itu Kirdun. Panggilan terhormat ya. Rojulun jamil, gitu paham. 2 tahun ternyata Kirdun artinya itu lagi. Ya Allah. Yang kedua kita bisa bahasa Jawa. Kami ini Kiai diajari Kiai apa? Opo, ora, ojo. Saya jadi bahasa Jawa yang saya tahu cuma 3. Opo, ora, ojo. Pernah kebalik-balik nggak itu? Enggak. Kalau ada orang Jawa tanya, pura-pura tak dengar, opo gitu aja. Nanti kalau pulang lagi, ora, ojo, gitu aja. Gitu aja Kiai. Ya, Allah. Tidak pernah mengalami kekurangan bekal gitu ya, pernah. Pernah, uang saku habis pernah. Harusnya yang lain dekat-dekat cuma Pantura Jawa Timur, kita pulang mahal. Pernah lebaran di rumah, lebaran di pesantren. Tapi begitulah, karena ada kiai kami yang seperti orang tua sama nyai kami. Itu sudah kayak ibu. Kalau kemudian bekal habis gitu, apa triknya yang dilakukan? Ini gimana ini fikihnya gimana Kiai? Saya pernah Kiai sama kawan ini masuk ke walimah Kiai. Betul Kiai, ya Allah. Yang namanya anak pondok ya Kiai. Mohon maaf lagi. Bismillah. Yang penting habis sholat Jumat itu. Jadi ada syukuran kecil lah. Ya sebenarnya tetangga pondok itu tahu ini anak pesantren, tapi di welcome aja. Kita masuk pakai baju batik, bismillah. Assalamualaikum gitu. Itu pernah ikut ronda pernah Kiai. Jadi kita ada namanya hari Sulail, jaga malam. Jadi harus dengan masyarakat di kampung itu ya sekitar. Kita tujuannya bukan jaga malam, karena jaga malam ada makanan banyak. Banyak makanan, nah kita yang di sama teman-teman. Makanan adalah hal yang mewah gitu. Iya. Ada teh hangat itu udah menjadi santrinya seneng banget kalau ada teh hangat. Iya. Ini saya mohon pesan-pesan jenengan kepada sesama remaja yang belum nyantri dan calon wali, bahwa pesantren itu tidak seseram yang mereka bayangkan, bahwa ternyata setelah di dalam itu dunia yang mengasihkan. Benar. Ya untuk
semua netizen ya, untuk semuanya audiens sahabat religi, sahabat religi. Pesantren, orang yang ada di pesantren ada 2 hal yang didapat. Yang pertama di dunianya dapat, yang kedua di akhiratnya dapat. Asalkan benar-benar kita sungguh-sungguh di pesantren. Tidak hanya sesuatu yang, tidak ada sesuatu yang seram. Nah, saya selalu nasihatin, mau di mana kita, pasti kita akan mendapat sesuatu yang kurang buruk itu pasti. Termasuk di pesantren pasti ada. Tapi hal asyik tuh banyak. Gitu pesantren. Gitu ya. Dan dengan Ki cita-citanya dulu jadi diplomat Ki. Diplomat ya? Iya. Jadi makanya kemarin sebelum saya di Gunung Kidul, 2 minggu saya diterima di staf kedutaan. Makanya ketika itu istiqoroh, istri bilang, "Alah ya rezeki sama aja kok di sana." Bismillah. Iya. Apa yang menarik dari sisi panjenengan seorang diplomat ini? Seorang diplomat, pertama memang saya ini suka public speaking Kiai. Memang modal di bahasa. Kemudian banyak mancanegara. Maka khususnya di MBS Al Mujahidin kami desainkan yang demikian. Saya bilang bedakan pesantren ini. Pesantren ini tidak ada, mohon maaf, tidak ada untuk kekerasan, bullying lagi tidak ada. Kalau seandainya mau ada punishment, cuma ngafalkan mufrodat, yang mendidik, tarbiyah kayak begitu nggak apa-apa. Punishment yang mendidik lah ya. Mendidik itu. Maka kami branding untuk lebih ke internasional lagi. Kemarin alhamdulillah kita diundang dari Korea Selatan untuk mendatangi sidang forum di Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Kemudian secara peran sosial masyarakat hari ini seorang santri kan bisa ya memasuki peran sosial pemerintahan, politik, bahkan mungkin bisa ngasih pencerahan. Satu hal yang saya teringat dari Hans Morgenthau, dia pakar politiknya Amerika itu. Dia mengatakan bahwa the powers is from experiences. Power, kekuatan sesungguhnya itu dari pengalaman seseorang. It's the bitter of experience. Semakin pahit pengalaman seseorang, maka akan semakin sukses dia mengetahui bagaimana kehidupan. They know the living. Dia akan tahu kehidupan. Maka insya Allah tidak tabu seorang pesantri bisa tembus di perpolitikan. Banyak. Kiai Haji Muhammad Iskandar. Kemudian salah satunya kiai kami Ustadz Bimo Suwarno, beliau juga berpolitikan. Jadi tidak apa-apa, itu bisa mewarnai the colors di Indonesia kita. Maka saya sampaikan untuk santri-santri, insya Allah pekerjaan dapat. Ini yang kadang yang mungkin dipikirkan orang tua, saya sok nyambut gawinnya apa, nah kalau nyantri kayak gitu Termasuk dulu tantangan saya di keluarga besar saya begitu. Besok mau kerja di mana? Gitu. Tapi alhamdulillah ini banyak beasiswa saya motivasikan karena ternyata beasiswa itu ada 3 hal. Yang pertama di bahasa, yang kedua itu di karakter kita itu diukur dari agamanya. Kalau bisa hafid Quran, ada yang bisa baca kitab kuning. Ada universitas yang menerima yang bisa baca kitab kuning. Ada gratis full asalkan bisa betul. Nah, kemudian yang ketiga prestasi untuk non akademik maupun akademik. Jadi 3 hal ini saya sampaikan ke anak santri gitu. Ini kalau kita berbicara agak luas, ini dunia ini kan sebenarnya sedang krisis kemanusiaan ya, berbagai negara ya mungkin di Barat Eropa itu, maka kemudian Islam nanti itu akan jadi solusi untuk menata dunia ini sebagai yang pernah bercita-cita dalam diplomat mungkin punya komentar tentang hal ini. Ketika untuk menyelesaikan, memang saya teringat dalam satu hadis, memang kita ini banyak tapi seperti buih. Maka saya berpendapat atau mungkin saya berikan solusi, mungkin untuk dijangka SDG Sustainable Development Goal 2030, pendidikan kita ini yang menjadi bahan solusinya cuma di pesantren, karena serba digital Contoh saja, mohon maaf, sudah di negeri
saya tidak tahu mungkin nasib guru itu seperti apa yang di negeri. Tapi kalau di pesantren itu pembentukan karakter, keberanian, briefing, kemudian mentality. Karena besok yang dibutuhkan orang-orang kayak begitu. Kalau di pesantren, Mbah Maimun pernah bilang, dari kiai kami, Kiai Sukemi bilang, kiai saya, beliau nyebut di Rembang itu, beliau nyebut, wong pesantren ora rasa wedi urip. Mesti urip. Sampai mau ditaruh di karung aja hidup katanya. Maka besok, nah inilah yang besok untuk ke depan menjadi bahan solusi paling kuat, khususnya di dunia pendidikan kita, apalagi di internasional bagi saya adalah anak-anak santri. Saya punya kawan dari salah satu pesantren di Jawa Timur, nyatanya bisa mohon maaf ya, meskipun paket ya, bisa S2 di UGM ya, bisa di UGM, meskipun dia paket, bahasa Inggrisnya bagus, baca kitabnya bagus, itu imamin di masjid, jadi bisa, semua serba bisa. Kalau ada ini pernyataan begini bahwa ke depan itu Indonesia, negeri kita tercinta ini akan menjadi pusat sentrum dari Islam, karena dunia yang kayak gini, Timur Tengah, sepakat buatan? Kalau saya menyebut Indonesia ini Darussalam, Ad-Dar, yaitu daratan yang penuh keselamatan, nyaman, jadi sakinah. Kalau Darul Islam, apa yang mau dikritisi di Islamnya lagi? Semua sudah diatur di agama kita ini, di Indonesia kita ini. Kalau ada orang yang menyebut negara kita ini bukan negara Islam, negara Togut dan lain-lain, bagi saya mana nikah saja diatur, diatur negara loh. Negara. Coba kalau kita negara, mohon maaf kemarin dari Kuala Lumpur kayak, mau cari yang halal saja, nggak ada label halal. Iya, saya belum tahu bagaimana regulasi di Kuala Lumpur, di Malaysia. Tapi halal, istilah halal makanan ini halal atau tidak, halal atau paling nyaman saya di Indonesia. Tidak kelihatan. Itu makanan kecil yang kita makan di perut aja diatur. Kalau ada yang menyebut, ya naudzubillah. Maka saya menyebutnya negara kita adalah Darussalam. Memang negara yang penuh keselamatan, nyaman. Di Amerika, di USA, di United States of America, susah juga. Bebas negara, liberal, bebas betul-betul. Kemudian di Jerman apalagi? Beberapa di Eropa bahkan gereja kehilangan jamaahnya, akhirnya dilepas. Kita itu masya Allah, kiai, ya Allah. Mau makan aja udah diatur, nikah diatur, bahkan monggo silakan, ramah nih. Gitu, kiai. Maka saya sepakat di sini Darussalam. Datang, saya bilang ke orang-orang, kalau mau dapat anak gadis datang ke Jawa ya. Gitu. Harapan jenengan ke pihak-pihak terkait pemerintah kaitannya dengan dukungan terhadap pesantren. Pertama adalah jujur Kiai, diberikan untuk keleluasaan di pesantren Kiai. Berikan, jangan subjektivitas. Karena mungkin framing mungkin di negara kita mungkin seakan pesantren itu kelam hidupnya nanti besok gimana. Padahal tidak seperti itu. Berikan sesuatu yang lebar itu. Kemudian alhamdulillah dari Kemenak sudah menyediakan ada banyak beasiswa ya Kiai. Nah itu belum terekspos ternyata Kiai. Belum banyak terekspos, khususnya di pesantren-pesantren yang di Salafiyah. Mungkin kiranya itu bisa sampai di informasi itu ya, agar bisa diakses. Betul gitu. Kiai. Yang sampaikan mungkin di pesantren-pesantren yang kota. Kami nemuin satu anak-anak di pesantren yang alhamdulillah kami bantu untuk kuliahnya. Beasiswa untuk di Kemenak kan banyak. Alhamdulillah ada yang di UIN kayak beasiswa. Ambil teknik industri. Nah itu ternyata akses. Kemudian yang selanjutnya berikan support yang lebih untuk santri-santri Indonesia. Supporting. Gitu Kiai. Iya. Khususnya Pak Kiainya juga kayaknya. Ya. Selanjutnya pesan kepada warga masyarakat Gunung Kidul agar kemudian ikhlas, kemudian rela, semangat untuk menitipkan putra-putrinya
di pesantren. Oke. Untuk sahabat religi semua, wali-wali santri yang menyaksikan program religi ini, kalau putra putrinya di pesantren, Allah sudah kasih jaminan. Bukan hanya kami yang kasih, Allah sudah kasih jaminan. Pasti dunia dapat, akhirat dapat. Itu sudah pasti. Tidak perlu memikirkan bagaimana besok nanti pekerjaannya. Pasti sukses. Percaya. Saya sudah percaya betul. Itu. Itu pesan untuk wali-wali. Oke. Sahabat religi Gunung Kidul, menarik sekali bincang-bincang kita kali ini. Mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu untuk menghadirkan lagi narasumber Kang Mardiansyah di acara podcast kesempatan yang lain. Sampai jumpa dalam acara podcast selanjutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.